Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qol. Wa an ummil mu'minina kan saking ummul mukminin Ummi Abdillah rupane Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzu peperangan sapa jaisun tentara merangi sapa jaisun tentara kata ing Ka'bah. Baidaka mongko ing dalem nalikane ana apa jaisun iku bebaidaa ing dalem tanah lapang minal ardi saking bumi yuhsafu mongko den blesaken apa bi awalihim kelawan kawitane jais wa akhirihim lan akhire jais. Qalat takon sapa Siti Aisyah. Qalat matur sapa Siti Aisyah kuntu matur sapa ingsun. Ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halika ya apa yuhsafu den blesaken apa bi awalihim kelawan kawitane jais wa akhirihim wa fihim lan iku ing dalem jais aswaquhum utawi pira-pira wong pasare jais paman lan wong laisa kang ora ana sapa man iku minhum stasna jais kala jawab sapa Nabi yuhsahu den lesakan sapa bi awalihi wa akhirihim summa yub'atsuna nuli den tangiaken sapa jais ala niyatihim ing atase niati jais muttafaqun alaih. Hadza utawi ki hadis iku lafzul Bukhari, lafadznya Imam Bukhari. Hadis yang kedua dari bab niatnya dari istri Rasulullah SAW. Istri Rasul itu disebut Ummul Mukminin ya, semua istri Rasulullah itu disebut apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Tidak boleh dikawin setelah Nabi wafat. Itu Ummul Mukminin ya, harus dimuliakan oleh orang-orang mukmin. Itu istri-istrinya Rasulullah SAW. Nah karena itu Siti Aisyah mendapatkan kunyah Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin. Siti Aisyah bercerita bahwa satu ketika Rasulullah SAW itu bercerita kepada Siti Aisyah. Berarti hadis ini yang meriwayatkan hanya Aisyah, ya, hanya seorang Aisyah. Tetapi karena hadis ini diriwayatkan oleh
Meskipun satu perawi, tapi karena itu sahabat, maka ulama ahli hadis berpendapat maka itu diterima ya, karena seorang sahabat. Rasulullah SAW bercerita kepada Siti Aisyah bahwa zaman dulu pernah kejadian ya, ada sekelompok tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sekelompok tentara ini ingin menghancurkan Ka'bah, berangkat dari negaranya menuju ke Mekah, tujuannya hanya satu, ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Lantas faidza kanu baida, saat mereka berada di tanah lapang, padang pasir begitu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentara itu, bumi itu dibuka oleh Allah. Bumi itu dibuka, maka semua tentara tanpa kecuali, mulai pertama komandannya sampai yang terakhir dimasukkan apa? Bumi sama Allah. Setelah itu buminya menutup. Jadi semuanya tenggelam di dalam perut bumi. Maka saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, kaifa yukhsamu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim wa man laysa minhum. Bagaimana kok mereka semuanya itu disiksa oleh Allah dengan cara apa? Ditenggelamkan. Toh mereka itu tidak semuanya punya niat untuk apa? Merobohkan Ka'bah. Ada yang ikut-ikutan karena dipaksa oleh komandannya. Gelem gak gelem gak melok. Karena waktu itu kerajaan. Pokoknya semuanya harus keluar, atau masing-masing rumah harus mengirimkan seorang lelaki yang tidak tahu kemana ini. Gitu ya. Maka di antara mereka yang memang ada spesial, sudah memang dia sebagai tentara di kerajaan. Gitu. Sebagian tidak, ya seorang yang biasanya ke kebun, ke sawah, terus setelah itu dia tidak tahu ini mau kemana. Cuman supaya tentaranya banyak kelihatan banyak, sehingga nanti waktu masuk Mekah, orang Mekah tidak mungkin akan apa? Menghalangi karena jumlahnya banyak. Terus bagaimana mereka tidak niat apa? Menghancurkan Ka'bah, dia ikut-ikutan, malah sebagian tidak tahu kemana ini arahnya. Kok semuanya harus menerima apa? Akibat yang sama. Maka Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka harus menerima akibat yang sama, cuman nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu perlakuannya berbeda. Kalau sistem sekarang ya pengadilannya berbeda. Yang satu diadili, yang satu apa? Tidak diadili. Dari mana? Dari niatnya. Dari niatnya. Ada sebagian tentara itu yang memang siap mengikuti perintah daripada raja untuk apa? Menghancurkan Ka'bah, Karena zaman dulu kan pernah Abroha itu salah satu raja di Yaman. Raja di Yaman yang waktu itu kekuasaannya itu sudah melampaui daerah Jaziratul Arab, sudah luar biasa. Nah, ada yang berani untuk menentang. Lantas mereka melihat bahwa Mekah ini adalah menjadi apa? Pusat tujuan ibadah daripada orang-orang Jaziratul Arab dan sekitarnya. Jadi istilah zaman haji itu tidak hanya zamannya Rasulullah. Dari Mekah itu memang sudah menjadi tujuan. Maka itu membuat merasa kekuasaannya apa? Merasa kekuasaannya ada yang menandingi. Ya. Orang kuasa itu kan cenderung apa? Cenderung tamak. Ya sifat manusia. Pokoknya urusan dunia memang begitu. Bagaimana negara kita dulu Sriwijaya yang menguasai apa?
Asia, sebagian Asia besar waktu itu. Kecenderungan manusia seperti itulah. Si Abraha ini nggak mau disaingi, maka kok masih ada, aja Ka'bahnya dihancurkan, dipindah ke sini. Ka'bahnya dihancurkan, dipindah ke sini. Akhirnya mereka membawa tentaranya itu pasukan gajah. Pasukan gajah, bukan pasukan unta, pasukan gajah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Ilafi Quraisy, Ilafi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelah di daerah dekat Mina, kira-kira 10 kilo dari Mekah, itu kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib ini adalah orang yang dituakan oleh orang-orang Arab di Mekah sebagai penanggung jawab Ka'bah. Mendengar ada sekelompok pasukan mau merobohkan Ka'bah, datang ke sana, dirayu supaya mengurungkan niatnya. Si Abraha tambah marah, saya akan hancurkan. Ya sudah, kalau saya sudah hanya mengingatkan, saya tidak punya rumah itu, yang punya itu adalah Zat yang menciptakan alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, saya serahkan aja kepada yang punya Ka'bah. Yang penting saya sudah mengingatkan kepada kalian semuanya. Menurut satu riwayat, gajah itu kalau dipacu untuk ke arah Mekah dia belok. Dipacu ke arah Mekah itu dia belok. Dipaksa dipukul sama Abraha dan tentaranya. Akhirnya betul peringatan daripada kakek Rasulullah itu betul terjadi. Akhirnya ada burung ababil, toiron ababil, mengambil batu dari neraka menurut satu riwayat. Lantas setiap batu sudah ada nama orangnya. Setiap batu itu sudah ada nama orang. Jadi kalau 30.000 tentara, maka 30.000 batu itu sudah ada namanya. Itu diruntuhkan sama burung ababil, maka semuanya meninggal dunia. Nah, kejadian seperti itu ditanyakan oleh Aisyah, bagaimana mereka? Kok mereka harus menerima akibat yang sama? Toh mereka itu ada yang tidak tahu apa-apa. Maka kata Rasulullah, nanti di hadapan Allah akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya niat yang baik, tidak mengikuti makar, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini diambil satu hikmah dalam hadis yang mensyarai kitab ini mengatakan wa fi at-tahdhir min musahabati ahli dzulmi. Jadi ini adalah satu peringatan supaya umatnya Rasulullah ini tidak ikut-ikutan menyokong mendukung orang-orang yang berbuat zalim dan kemaksiatan. Karena apa? Kemaksiatan itu dilakukan apalagi ada pembiaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada satu musibah yang tertimpa kepada kalian semuanya kecuali semua itu akibat daripada dosa kalian. Dan sebetulnya sesuatu yang ditimpakan oleh Allah itu adalah bagian sedikit daripada kesialan dosa itu. Yang banyak itu justru yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ada musibah apapun, sebetulnya kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Ya, contoh sekarang umpamanya ya, kalau kita perluas seperti negara ada keadaan moneter gitu ya, krisis moneter, sebetulnya itu ya yang harus muhasabah itu pemegang policy.
Ini ada yang salah apa enggak kira-kira ini ya? Ini ada yang salah apa enggak ini? Kondisi kok seperti ini? Sebetulnya itu jalan yang paling baik, bukan apa? Saling menyalahkan orang lain. Saya kira kalau muhasabah, saya ini kurangnya apa ya? Oh iya, saya punya jabatan, kenapa saya tidak berpikir tentang kemaslahatan rakyat? Saya kok berpikir tentang diri saya sendiri. Terus mengacu kepada para pendiri bangsa, bagaimana perjuangan mereka dengan kesederhanaan hidupnya, mereka mewakafkan dirinya untuk kejayaan bangsa. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah SAW tetap mengapresiasi orang-orang yang berjuang dan berjasa. Contohnya bagaimana Rasulullah mengapresiasi? Itu kalau ada rampasan perang, mereka yang ikut perang mesti mendapatkan bagian dari itu. Itu kan namanya apresiasi. Jadi antara orang yang berjuang dengan tidak mesti akan berbeda dari sisi apa? Dari sisi apresiasi itu. Jadi apa istilah sekarang itu? Punishment dengan apa ya? Reward dengan punishment. Itu kan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sana itu ya, kalau ada orang gitu ya, si A Muslim, ya si B kafir, dalam sebuah peperangan, si A kok berhasil membunuh si B kafir gitu ya. Maka semua pakaian yang dipakai oleh si kafir, mulai dari baju perang, baju besi itu, lantas pedang dan lain sebagainya, pokoknya sesuatu yang menempel itu menjadi hak daripada orang yang membunuh. Itu kan reward istilahnya ya, reward. Artinya Rasulullah Islam tidak menutup mata daripada jerih payah orang-orang yang berjuang. Artinya Islam itu mengapresiasi. Cuman bagaimana saat kita ini berjuang di negara kita, pikiran kita itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berikan untuk negara. Sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa setiap kebaikan itu mesti menghasilkan kebaikan. Setiap kebaikan mesti akan menghasilkan kebahagiaan. Dan kebaikan itu tidak pernah ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus yakin dengan itu. Maka kebaikan itu tidak usah kita publikasikan. Biar orang lain publikasikan tidak apa-apa. Tetapi kita mempublikasikan dengan apalagi tidak berbuat baik dikesankan berbuat baik. Ini yang akan akhirnya menjadi persoalan. Jadi dari hadis ini hikmah yang pertama adalah kita dianjurkan oleh agama, oleh Rasulullah supaya tidak memperbanyak komunitas yang berbuat jelek. Ya, orang-orang berbuat jelek, katakanlah nuwun sewu, kafe-kafe yang berbau mesum. Itu kalau bisa jangan diperbanyak. Itu justru akan tidak menyelesaikan ekonomi. Tidak, hanya sedikit aja sepertinya itu menyelesaikan ekonomi. Tidak, itu mengundang marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh beberapa negara yang sukses ekonominya tetapi ditenggelamkan oleh Allah banyak dalam Al-Quran. Sukses ekonominya, yang disebut kaum soleh kemarin yang saya ceritakan itu sukses. Sampai hari ini itu ada bukti sejarah yang disebut madain soleh. Jadi umatnya Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud yang ada di wilayah Saudi sekarang ini, itu dulu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanian dan perkebunan yang luar biasa suksesnya, sampai dipuji sama Allah kesuksesan itu. Tidak ada satu bangunan negara pembangunan yang sukses.
Sampai disebutkan oleh Allah tidak pernah dalam kehidupan periode manusia sukses membangun seperti itu. Tapi mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran sukses satu bangsa itu bagaimana penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saat satu negara itu sukses di dalam penghambaannya kepada Allah dengan keadilan, kesamaan hak dan lain sebagainya, tentu di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi memperbanyak komunitas yang jelek itu berbahaya sekali. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, la hijrata orang hijrah itu maujud ba'dal fathi setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun tetapi ini jihad wa niyatun wa niyat. Wa idas tunfirtum lan ing dalem nalikane diperintah metu sapa sira kabeh fanfiru monggo budal sapa sira kabeh. Muttafaqun alaihi wa makna utai maknane hadis la hijrata orang hijrah iku maujud min Makkah li annaha sharat karena sak temene Makkah iku sharat dadi apa Makkah darul Islam ing dar Islam. Hadis yang kedua itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Aisyah tidak ada istilah hijrah setelah Fathu Makkah. Tetapi kalau istilah jihad, niat itu masih ada. Sudah. Saya ingin menjelaskan dulu lah hijrah ba'dal fath. Hijrah tidak ada setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi 8 tahun setelah Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Jadi 8 tahun Rasulullah di Madinah. Setelah itu Rasulullah itu memang menaklukkan kota Mekah. Perlu panjenengan pahami, saat Rasulullah menaklukkan kota Mekah tidak ada peperangan. Fathu Makkah itu tidak ada peperangan, ya. Jadi Fathu Makkah itu karena Rasulullah membawa pasukan 10.000 zaman itu. Orang-orang Mekah jumlahnya waktu itu tinggal 6.000 atau 7.000. Yang laki-lakinya tinggal sedikit ya, karena banyak yang hijrah. Sehingga waktu Rasulullah masuk di kota Mekah dengan pasukan 10.000, di mana pasukan Rasulullah itu sudah memblokade. Jadi pagi hari sudah bergerak. Sebelum orang Mekah tahu kalau Rasulullah datang itu sudah bergerak, keliling di kota Mekah ini sudah dikuasai. Malam hari menyalakan oncor sama-sama di atas bukit. Maka orang-orang kafir mau keluar dari Mekah kaget, ini ada apa ini? Nah, daerah kita ini sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah masuk di Mekah. Itu persis tanggal 8 tahun 8 Hijrah ya. Rasulullah saat kota Mekah masuk di kota Mekah. Kalau zaman dulu penaklukan kota atau negara itu mestinya si raja itu akan masuk dengan apa? Dengan gagahnya, dengan apa? Satu kebanggaan. Berbeda dengan pemimpin kita Rasulullah. Perhatikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang memandang bahwa kemenangan itu adalah anugerah. Kemenangan itu adalah anugerah. Rasulullah saat masuk di Mekah karena sudah dikuasai, maka Rasulullah masuk dikawal dengan pasukan-pasukan elit Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Itu masuk di kota Mekah. Rasulullah itu memakai kendaraan bihol. Bihol itu keledai, bukan jalan yang tinggi, bukan bihol. Sengaja Rasulullah SAW tidak menunjukkan kecongkaan sebagai pemenang ya. Saat itu Rasulullah berkendara bihol, lantas Rasulullah ini sangat dipandang oleh orang-orang yang sudah dikuasai oleh Rasulullah, dikasih apa? Jalan untuk masuk di Mekah. Di Ka'bah Rasulullah dalam keadaan kepalanya Rasulullah ini seperti orang lagi rukuk begitu, menundukkan begini.
Kata seorang sahabat yang meriwayatkan hadis itu, seakan-akan kepalanya Rasulullah ini menyentuh punuknya bihol itu. Saking tawadhunya Rasulullah. Itu sambil Rasulullah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini adalah anugerah dari Engkau ini. Sama sekali tidak mengangkat dadanya sambil menoleh kanan kiri. Bagaimana kita bisa mengilustrasikan, menggambarkan suasana Rasulullah saat mendapat kemenangan yang luar biasa, yang pernah diusir dari Mekah, menguasai Mekah, mestinya kan di situ balas dendam yang ada ya, kan? Makanya ada sahabat yang berteriak waktu itu, hari ini hari balas dendam. Hari ini adalah hari orang-orang yang pernah menghina Rasulullah akan menerima hukumannya. Itu diteriakkan oleh sahabat-sahabat yang di belakang Rasul. Atas Rasul mengatakan, hari ini adalah hari persamaan hak. Hari ini adalah hari ampunan. Hari ini hari semuanya akan mendapatkan hak yang sama. Pokoknya tidak ada kata-kata yang menunjukkan Rasulullah ingin balas dendam. Akhlaknya Rasulullah sebagai seorang pemenang. Begitu Rasulullah SAW masuk di Ka'bah, menunaikan sholat, maka semua berhala tanpa kecuali semuanya diturunkan oleh sahabat-sahabat. Semuanya. Jangan percaya kalau ada disisahkan satu, tidak ada. Semuanya habis. 300 sekian habis. Setelah itu Rasulullah sujud sholat di dalam Ka'bah. Setelah itu keluar sambil tangan Rasulullah memegang pintu Ka'bah. Ini orang-orang yang sudah harus menjadi budak itu kan, hukum internasional peperangan kan harus menjadi budak. Maka Rasulullah mengatakan, wahai orang Mekah, penduduk Mekah, apa pendapat kalian tentang aku Muhammad? Maka satu persatu pimpinan kabilah mengatakan, engkau adalah orang yang pernah aku kenal, adalah orang yang punya akhlak yang tinggi. Yang satu, engkau adalah jujur, engkau adalah pemaaf dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengumumkan, hari ini siapa orang yang masuk di Masjidil Haram, aku jamin keamanannya. Siapa orang yang masuk di rumahnya Abu Sufyan itu musuhnya Rasulullah waktu itu, bebuyutan, aku jamin keamanannya. Siapa orang yang masuk rumahnya, aku jamin. Sehingga dari kagetnya orang-orang Mekah melihat akhlak Rasulullah yang tidak ada kalimat dendam sama sekali dan ingin membunuh sama sekali, mereka serentak masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bayangkan coba bagaimana, pernah diusir, pernah mau dibunuh Rasulullah. Begitu menguasai Mekah, tidak ada kalimat dendam Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah ingin mengajak untuk masuk di agama Islam. Ada yang melawan waktu itu, ada yang melawan, yaitu putranya Abu Jahal melawan. Itu perlawanan di luar Mekah. Akhirnya dikejar-kejar sama Khalid bin Walid. Akhirnya lari sampai ke pinggiran laut waktu itu. Akhirnya sudah, mereka tidak berani pulang. Dapat sekian hari, istrinya datang. Ya Rasulullah, kalau putranya Abu Jahal yang namanya ini saya lupa namanya, itu seandainya datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam, boleh apa enggak? Apa dihukum? Oh, dengan bangga akan saya muliakan. Tidak apa masuk Islam. Datang sini. Akhirnya disusul sama teman-temannya itu didatangkan kepada Rasulullah. Akhirnya mereka itu masuk Islam. Namanya Ikrimah. Itu akhirnya menjadi seorang sahabat yang ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Maka sahabat-sahabat masih ingat-ingat, ini Ikrimah ini putranya siapa? Abu Jahal yang pernah begitu teganya kepada Rasulullah. Maka saat sudah menjadi sahabat yang baik, sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Ikrimah, setiap Ikrimah datang kepada Rasulullah mengatakan, ini loh putranya orang yang telah dikatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab.
Maka itu kalimat itu terdengar Rasulullah, marah Rasulullah. Jangan seperti itu kalian. Kalian sudah berubah menjadi sahabat dan diingat oleh Rasulullah. Tidak seperti orang Islam, tidak seperti itu. Dia keluarga. Coba Rasulullah itu hebatnya ini ya. Dia sahabatku, dia keluargaku. Muliakan karena mau melihat aku. Jangan melihat ayahnya. Dia sudah menjadi orang baik. Itu terjadi pada apa? Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Raja Mas, setelah itu Rasul katakan, sudah loh ya, setelah ini tidak ada kalimat hijrah lagi loh ya. Hijrah dalam arti meninggalkan negara dengan satu tujuan, alasan, meninggalkan satu negara dengan alasan yaitu untuk peperangan, tidak ada sudah. Artinya begini, waktu itu meninggalkan Mekah untuk ke Madinah karena Mekah waktu itu Darul Kufri, menjadi wilayah yang dikuasai orang kafir. Setelah itu dikuasai oleh Rasulullah, maka tidak ada istilah hijrah meninggalkan negara untuk sebuah perjuangan, tidak ada. Tetapi kata Rasulullah, walakin jihadun wa niyatun, masih ada. Meninggalkan rumah, meninggalkan negara dengan satu niat yang baik, itu sampai hari kiamat masih ada. Artinya apa? Kita meninggalkan negara kita bukan karena meninggalkan apa, menjadi negara, menjadi apa, kebangsaan ya, pindah apa? Pindah kependudukan kan ya, bukan maksudnya itu. Saya mau ke Malaysia seandainya, tujuannya apa? Saya meninggalkan negara untuk mencari ilmu, itu boleh, begitu maksudnya. Saya mau ke negara mana? Ke negara Australia untuk apa? Untuk mencari nafkah. Karena di sini sudah tidak mungkin saya dibutuhkan di sana. Itu masih diperbolehkan ya. Tapi tetap harus dengan niat yang baik. Itu kekuatan niat itu seperti itu. Ada yang mengatakan begini, al-mufarraqah anil awdan al-musamma bil hijrah al-mutlaqah in qata'at lakin mufarraqah bisa bil jihad baqiyah matadhar. Meninggalkan negara, meninggalkan tanah air yang disebut dengan hijrah setelah mutlak itu sudah tidak ada. Seperti dilakukan oleh zaman Rasulullah. Tetapi kalau keluar dari negara untuk satu ke tujuan negara yang lain dengan niat yang benar, seperti mencari ilmu, seperti mencari nafkah, menyebarkan kebaikan, itu masih ada sampai hari kiamat. Artinya kadang-kadang apa yang kita lakukan itu harus dilihat dari niatnya. Apa yang kita lakukan itu dikembalikan pada niat kita. Kadang-kadang orang melihat itu jelek, tetapi kalau niatnya kita baik, maka menjadi baik. Selama bukan murni kemaksiatan. Ya toh. Nang tretes lono karo sing kaya nafako, sedekah, itu kan ya. Apa? Alibinya baik, cuman ya jelas maksiat gak usah diniati ya. Seperti contoh yang lain. Kadang-kadang begini, orang beda ayu jadi makrom itu delok. Ente wis dibojo pancet ae. Ya opo rek nikmati Gusti Allah gak didelok, kan enak. Tetap tidak dibenarkan, meskipun alasannya apa? Alasannya niat, tidak dibenarkan. Kadang-kadang kita mendengarkan seperti itu. Nabi Abdullah Jabir radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan, maqala maqul dawuh sapa Nabi, inna bil Madinah rijalan, ono pira-pira lanang masirtum, orang mlaku sapa sira kabeh, masiron ing dalam satu pelakon, wala qata'tum, tidak melewati sapa sira kabeh, wadiyan ing jurang,
illa kan kecuali ono sapa rijal iku ma'kum habasahum apa al-marad wa fi riwayatin illa syarikukum kecuali bareng sira kabeh fil ajri dalam ganjaran rawah Muslim. Hadis yang berikutnya adalah saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan perang, Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, ini ada beberapa orang yang sekarang lagi di Madinah, tidak ikut dalam barisan kita. Cuman selama kita melakukan perjalanan perang, mereka dapat pahala seperti kita persis, tidak kurang sama sekali. Maka sahabat-sahabat tanya, kok aneh ya? Ya, mereka tidak ikut dalam kita karena mereka ditahan oleh rasa sakit atau mereka sedang sakit. Ini kan pentingnya niat. Niat. Ada seseorang yang niat, aku kok pengen melok haji lah. Begitu kuatnya niatnya, ternyata dia itu ada uzur, ada tamu mendadak, seandainya begitu. Maka niatnya itu tetap disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Tapi niatnya jangan bohong. Jangan niat bohong. Mesti pengen ngaji aku wis. Penting iku wis enggak usah ditahan wis metu boleh warung. Gak ngaji ya. Berarti kan niatnya bohong, enggak sungguhan ya toh. Niatnya harus sungguh-sungguh. Karena kata Rasulullah SAW ada sebagian banyak sahabat yang sekarang tidak bisa ikut peperangan, cuma mereka mendapatkan pahala perang. Kenapa? Karena dia semestinya sudah berangkat dengan kita, karena mereka akhirnya sakit. Satu berarti niat itu adalah tidak menghalangi seseorang mendapatkan pahala apabila dia tidak bisa mengamalkan. Nanti kalau jadikan ada yang ingin tanya, monggo dibuka pertanyaan. Nomor 2, pentingnya istiqomah. Seandainya jadikan begini, tiap hari memang tiap malam menjadikan istiqomah, sholat tahajud saja. Kok datang dari bepergian malam, wis di alarm tertidur. Saking wayang, alarm muni ora krungu belas, tonggoe krungu, awake sudah krungu. Saking kesel ya. Dia bangun, ya Allah, sudah subuh, padahal tadi sudah saya alarm jam 3. Biasanya jam 2 saya bangun, saya akhirkan jam 3, tapi terlalu payah akhirnya dia subuh bangkit. Maka semua pahala yang biasanya dia lakukan tiap hari, dia jam 2 bangun, membaca Quran, istiqomah sholat tahajud, semuanya diberikan oleh Allah karena udzur ini. Ini pentingnya istiqomah. Ya, pentingnya istiqomah. Seandainya orang itu sakit, 1 bulan sakit, dia tidak mungkin melakukan itu. Karena kalau sudah malam hari, dia mau mandi, mau ambil air wudhu, dia kedinginan, tidak mungkin. Maka dia akhirnya tidak bisa sholat tahajud seandainya begitu. Maka selama dia sakit tetap mendapatkan pahala yang biasa lakukan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kebaikan, ditahan oleh sakit. Tapi niatnya kan ingin terus. Ini pentingnya 1 istiqomah, nomor 2 pentingnya niat. Maka oleh karena itu kita jangan sampai ketinggalan dari kebaikan-kebaikan ini. Sebab begini para jamaah, waktu yang lewat bagi kita, yang di situ tidak ada investasi kebaikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang di akhirat nanti kita itu merasa getun dengan itu. Ya Allah, kok seperti itu ya. Waktu lewat tanpa kebaikan itu seperti itu. Apalagi waktu lewat dengan diisi apa? Kemaksiatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang bagi kita untuk apa? Selalu beristighfar. Ada waktu untuk mengembalikan, menempuhi waktu yang lewat dengan tanpa aktivitas kebaikan. Apa itu? Yaitu waktu menjelang subuh dan waktu setelah subuh. Jadi keburukan kita yang sudah lewat tanpa ada guna manfaat
Itu mau kita kembalikan kan nggak mungkin. Mau kita beli dengan apapun tidak mungkin sudah lewat. Itu masa lalu kita dan sudah ada catatannya. Kita mau mengambil lagi tidak mungkin sudah. Walaupun uang kita seberapa banyak tidak bisa. Jangankan sehari, 1 jam itu tidak mungkin. Tetapi Rasulullah SAW karena seorang Rasul yang memang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktu-waktu untuk nambeli, tahu nambeli ya? Nambeli waktu kemarin-kemarin yang kita tenggelam itu ya. Apa itu? Waktu menjelang subuh dan waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari. Rasulullah menyampaikan siapa orang setelah sholat subuh melakukan duduk di tempat sujudnya, di tempat sholatnya sambil beribadah sampai munculnya matahari, lantas dia sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, orang ini seperti melakukan haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Kalau kita haji sendiri kan belum tentu sempurna, tapi melakukan itu kata Rasulullah, kahajjatin wa umratin tamataini. Tamataini diulang 2 kali sama Rasulullah. Itu waktu yang paling berharga bagi kita, menjelang subuh, setelah subuh sampai syuruk kalau dia ada waktu apa? Waktu dulu kalau di dalam kalian waktu dulu itu eman yang muda-muda ini loh. Biasanya kan hanya persoalannya kan ngantuk aja, gitu aja. Ya jangan sampai dituruti ngantuknya. Karena apa? Rasulullah menyampaikan, "Buri kafi ummati fi bukuriha." Waktu yang mendapatkan keberkahan di dalam umatku adalah pagi hari. Makanya Rasulullah paling gak senang melihat umatnya itu apa? Turu mari subuh. Itu kan kita didorong supaya apa? Supaya waktu kita ini produktif begitu loh ya. Waktu kita produktif. Makanya kalau sudah tahajudnya terlalu kebanyakan, kan disunahkan menjelang subuh tidur tuh. Rasulullah kan berbaring, menjelang subuh itu berbaring untuk apa? Persiapan sholat subuh supaya setelah subuh itu juga bisa bangkit lagi. Tapi menjelang subuh jangan tidur lantas bablas sampai jam itu ya, karena gunane tidak gitu mestinya ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mungkin ada 1-2 yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, ya kita tutup. Ya nanti paling nggak minggu-minggu depan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dengan senang hati. Mungkin kadang-kadang pertanyaan yang disampaikan itu ada kesamaan dengan yang lain sehingga itu menjadi tambahan ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna amalana asrafna wa tub alaina tawbah tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan.